kecerdasan buatan atau disebut juga artificial intelligence atau AI merupakan teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin atau komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik dari manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Adapun komponen-komponen dari kecerdasan buatan dibagi atas 6, yaitu yang pertama Breadth First Search atau BFS. Breadth First Search dapat melakukan proses searching pada semua node yang berada pada level atau hierarki yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada node di level berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu Deep First Search atau DFS. Depth First Search adalah proses searching sistematis buta yang melakukan ekspansi sebuah pen atau jalur menuju penyelesaian masalah sebelum melakukan eksplorasi terhadap pen yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu Depth Limited Search atau DLS. Metode ini berusaha mengatasi kelemahan DFS atau tidak komplit dengan membatasi kelemahan maksimum dari suatu jalur solusi. Tetapi sebelum menggunakan DLS, kita harus tahu berapa level maksimum dari suatu solusi. Kemudian yang keempat yaitu Uniform Cost Search atau UCS. Konsepnya hampir sama dengan BFS. Bedanya adalah bahwa BFS menggunakan urutan level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Sedangkan UCS menggunakan urutan biaya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian yang kelima yaitu Iterative Deepening Search atau IDS. IDS ini merupakan metode yang menggabungkan kelebihan BFS komplit dan optimal dengan kelebihan DFS atau Speech Complexity rendah atau membutuhkan sedikit memori. Yang keenam yaitu Bidirectional Search atau BDS. Pencarian ini dilakukan dari dua arah. Yang pertama itu pencarian maju dari start ke goal dan pencarian mundur dari goal ke start. Kedua, ketika kedua arah pencarian telah membangkitkan simpul yang sama, maka solusi telah ditemukan, yaitu dengan cara menggabungkan kedua jalur yang bertemu. Manfaat kecerdasan buatan ada 6. Yang pertama, efisien waktu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, minimalisir kesalahan manusia. Yang keempat, otomatisasi tugas berulang. Yang kelima, hiburan. Yang keenam, meningkatkan taraf hidup manusia. Tujuan kecerdasan buatan. 1. Membentuk teknologi atau mesin yang lebih pintar. Tujuan utama berkembangnya kecerdasan buatan yaitu untuk membentuk suatu teknologi atau mesin menjadi lebih pintar sehingga akan memudahkan pekerjaan manusia. Contohnya komputer. Komputer sekarang dikembangkan menjadi lebih pintar sehingga bisa untuk bermain game, mengedit video dan foto, serta bisa digunakan untuk banyak kegiatan bermanfaat lainnya. Yang kedua,
memahami kecerdasan suatu mesin. Teknologi kecerdasan ini adalah untuk membentuk suatu mesin yang mampu memahami kecerdasan seperti bisa memecahkan masalah dengan lebih cepat, lebih teliti, lebih efektif, dan efisien. Yang ketiga, membentuk suatu teknologi yang lebih bermanfaat. Dalam segi entrepreneurial, kecerdasan buatan mampu membuat suatu usaha mendapatkan hasil lebih maksimal. Teknologi kecerdasan buatan akan mempermudah pekerjaan. Suatu pekerjaan akan terasa ringan dan bisa selesai dalam waktu cepat. Adapun contoh kecerdasan buatan yang pertama, Google Maps. Google Maps merupakan teknologi yang sering digunakan manusia dalam keseharian. Google Maps dapat mempermudah mencari lokasi suatu tempat yang belum pernah dikunjungi dengan memanfaatkan teknologi internet. Yang kedua, pemesanan ojek online. Saat ini banyak sekali aplikasi pemesanan ojek online. Aplikasi ojek online ini sangat berguna dan efektif karena munculnya berbagai layanan seperti layanan pembelian makanan ataupun pengantaran paket secara cepat. Yang kedua, GPS. Teknologi GPS menggunakan big data dalam proses pembuatannya. GPS ini untuk merekam seluruh perjalanan di dunia secara detail. Dapat digunakan akses GPS ini. GPS ini juga dapat mendeteksi jalanan yang sedang macet atau lancar dengan simbol berwarna. Yang ketiga, streaming video atau musik. Streaming sudah menjadi salah satu media hiburan favorit masyarakat. Program ini dapat mengakses semua video atau musik dengan mudah dan cepat. Teknologi tersebut akan menyuguhkan berbagai konten tersebut saat ini. Bahkan tanpa kita memintanya, aplikasi ini akan menyuguhkan konten-konten rekomendasi berdasarkan riwayat atau rekam jejak dari penelusuran yang kamu lakukan. Sistem Packard atau Experience System adalah sistem informasi yang digunakan yang berisi pengetahuan seorang pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Tujuan penggunaan sistem Packard yaitu interpretasi, 2 prediksi, 3 diagnosis, 4 perancangan desain, 5 perencanaan, 5 monitoring, 7 debugging, 8 instruksi, 9 kontrol. Komponen pada sistem Packard yaitu terdiri dari 3, yaitu knowledge base, 2 inference engine, 4 user interface. Contoh sistem Packard yaitu layanan keuangan, teknik mesin, telekomunikasi, kesehatan, pertanian, layanan pelanggan, transportasi. Ada contoh dari sistem Packard adalah CADET, digunakan untuk mengidentifikasi kanker pada tahap awal. 2 Dendral, membantu ahli kimia mengidentifikasi molekul organik yang tidak diketahui. 3 Dexpline adalah sistem pendukung klinis yang mendiagnosa sebagai penyakit. 4 Machine MYCIN, mengidentifikasi bakteri seperti Bacteremia dan
meningitis dan merekomendasikan antibiotik dan dosis. 4. 5. FXDES menentukan jenis dan tingkat keparaan kanker paru-paru yang dimiliki seseorang. 6. R1-XCON adalah sistem fakar manufaktur awal yang secara otomatis memiliki dan memesan komponen komputer berdasarkan spesifikasi pelanggan.